Santri bagi yang santri sudah boyong, kalau dalam istilah pondok ya, udah boyong, udah mau baiknya jangan diam. Baiknya jangan diam. Walaupun diam itu mas katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Ruang Santri, alhamdulillah hari ini tim kita silaturahim Kang Ustadz Habib, saya memanggilnya biasa. Beliau bagi saya adalah guru yang sangat inspiratif bagi saya. Nah, karena pengalaman-pengalaman beliau baik di ketika mondong dan sekarang berkiprah di masyarakat juga luar biasa. Maka itu tema yang kita angkat seperti kemarin yaitu santri bisa apa. Ternyata santri bisa menjadi apa saja, ditempatkan di mana saja. Mari kita kenalkan dulu mungkin untuk yang belum tahu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ustadz Karyadi sudah memberikan kesempatan dengan waktu yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan apa yang disampaikan Kang Karyadi itu ya alhamdulillah bagi saya untuk apa ya, kalau saya berpengalaman sangat jauh tidak berpengalaman sebenarnya. Biasa santri. Alhamdulillah wa sallallahu haula wala quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, mudah-mudahan acara ngopi bareng di tempat kami yang sangat sederhana, sangat keterbatasan apa yang disampaikan tadi tentang siapa santri ataupun ya Santri bisa apa. Ya sebenarnya santri alhamdulillah bukan sekarang, dulu pun santri sudah banyak, katakanlah bisa apa, sangat banyak. Apa ya, kalau bicara santri sebenarnya multi talent ataupun sangat berperan aktif, bukan di kalangan di bawah masyarakat sudah jelas. Nah, apalagi sekarang sudah merambah ke tingkat katakanlah dalam dunia birokrat sudah ada banyak santri, dunia industri pun. Tapi kita tidak menghilangkan kesantrian tetap, karena dauh-dauh beliau pun, nasihat-nasihat beliau pun perlu kita ingat, kita lakukan, kita amalkan. Karena bisanya santri ya karena beliau. Kita sudah tahu sejarah santri bahwasanya bukan isapan jempol, apalagi sekarang beberapa tahun yang lalu ya dicanangkan 22 Oktober itu hari santri. Berarti pengakuan pemerintah dari santri seharusnya, tapi baru saat inilah baru benar-benar diakui, apalagi sampai ada kalender sing jepenike mah yang dimerahkan untuk libur untuk hari santri. Dan santri pun jelas ya dengan alma mater masing-masing tetap ya haluannya Ahlussunnah wal Jamaah dengan berpatokan dengan imam yang 4 mazhab, juga menggunakan hadis sudah jelas, Al-Quran sudah pasti itu, ijma biasa pasti dipakai. Itulah ya kita cikal bakal kita santri yang dari masing-masing. Kalau bicara santri mungkin ya dari ujung timur, dari ujung barat di santri ya membludak, walaupun secara batin pun banyak santri yang tidak terlihat. Ya alhamdulillah santri banyak, tapi berkembang sekarang ya sebenarnya banyak lah. Kita sudah tahu di pemerintah santri sudah ada yang ada di level wakil presiden pun beliau itu ya subhanallah. Pernah ada presiden dari santri? Ada, pernah santri, itulah beliau. Tapi ngomong-ngomong Kang Habib, Habib kan di Buntet ya? Buntet pesantren. Tahun berapa ya kira-kira itu? Tahun berapa, dan ada kisah menarik. Kang Habib kan orang sini asli. Oh ya? Betul. Ya. Nah kenapa bisa sampai jauh ke Buntet dan ada kisah menarik? Sedikitnya kalau bicara di luar nalar ya. Pernah kami itu sama Hapunten ya, kekentalan keluarga santri di kami memang betul kurang. Saya akui baik dari orang tua, tapi dari buyut saya di situ ada. Nah, ketika itu saya masih masih SD kelas 5. Itu terbesit, terlepas itu apakah mimpi kembangnya tidur, apakah itu melamunan saya,
terbesit suatu tempat yang konon katanya bukan tidak kooperatif dengan pemerintah ya. Tapi karena pemerintah saat itu pemerintahan Belanda ya, pejuang-pejuang kita, ulama-ulama kita, para syuhada juga tidak mau kooperatif karena yaitu ingin menguasai Indonesia. Nah, dalam impian saya itu ya, ketika tidur terlepas itu ngelamun apa tidak, terbayangkan ada satu tempat ya ini kayaknya tempat apa ya, pendidikan standar di muka yang monggo saya mah pas amat ini. Lah dulu terkenal dengan pos kota. Ketika Koran koran pos kota saya baca kok ini persis itu ya sesuai. saya ngimpi itu kok ini tertuang dalam koran pos Pos kota. kota. Setelah itu saya tahun 92 ya 93 93. Juli 12 Juli tepatnya itu ya Masih ingat Kang Ustaz? 93 kami mohon izin. Awalnya saya niat mondok itu dari SD. Tapi karena beliau Allah marham ayahanda tercinta, itu artinya melihat saya masih kecil, mungkin kasihan secara emosional ini darah lah, kasihan masih cilik gitu. Akhirnya saya juga ingat-ingat lagi ke mimpi itu, maksain ke orang tua, matur lagi ke orang tua minta doanya. Ya wes kalau musyawarahnya maksimal gue lulus SMA, tetap saya juga nggak mau kalau nggak lulus SMA mending sekolah. Akhirnya dipaksakan lah saya lulus SD, SMP berangkat ke timur lah, Cirebon. Ke Cirebon langsung di Cirebon apa ke tempat mana dulu? Nah, ketika itu ya sedikit saya cerita singkatnya, saya berangkat waktu itu masih ongkosan 17.500 ya, 500 ya mobil sedulur kan, sahabat ataupun bineka. Ada saudara di sana, Mamang lah, yang sekarang udah pensiun, anggota TNI, tugas di Cirebon. Karena keterbatasan informasi, kami mohon bantuan beliau. Nah, kebantuan beliau dan dibantu Allah marham Kang Mang Tarmin. Waktu itu saya dibawanya kemana? Singkatnya, Babakan Ciwaringin. Ya, sama itu di arah situ pas saya lihat plang bukan ini. Lah kata orang tua, lah kamu tahunya dari mana bukan ini. Iya, dalam mimpi bukan dalam mimpi iya. ya. Saya mau menyampaikan orang tua karena di luar nalar. Terus pokoknya di niki, Pak. Ada kata di arahnya buntet pesantren. Bang dirinjak Mbah Mukoyim. Mang ini di Arik buntut pesantren mana sindang laut, kata mama yang tentara waktu itu TNI. Akhirnya dibawa ke sana. Pertama ke sana saya juga karena keterbatasan informasi juga langsung ke MAN daftar ya. Daftar ke MAN, di sana diterima oleh beliau kayak Irsyad ulama kan udah meninggal. Ditempatkanlah pertama kali di Kiai Haji Awas Nuruddin Allah marham. Beliau juga konon masih menyambung ke Banten juga, pasti yakin ya. Setelah sekian lama di situ kami berpindah ke asrama Al Inaroh. Waktu itu Buya Izzuddin. Ya Izzuddin saya mengalami beliau 1 tahun. Ya sedikitnya dari pertama yang kami ngaji, kitab Qurtubi sama gede itu langsung. Ya arahan beliau, kata beliau, orang mana? Orang Cilegon. Tahunya beliau Pandeglang ya, waktu itu Abu Dimyati. Kata beliau, oh Abu Dimyati udah. Beliau bicara dengan riwayat buntut pesantren. Kata beliau, Bokatun Mubarokah, ini tanah yang sangat diberkahi oleh Allah. Karena perjalanan ritual Mbah Mukoyim itu sangat, subhanallah, 12 tahun. Jadi beliau menyampaikan ke kami, ke orang tua, udah kamu 2 tahun jangan pulang. Jangan menginjak setelah menginjak buntet, jangan menginjak ke tempat lahiran. Selama 2 tahun. Dengan spontanitas kami iya kan, tapi orang tua, napik yai. Boten tega malah. Tapi kami paksakan, Pak Ustaz. Kami paksakan, ya manut ke Allah marham Buya Izzuddin. Ya udah, ya selama itulah 2 tahun kami tidak tahu perkembangan apa. Dari tahun 93 sampai 96
saya tidak tahu perkembangan Cilegon secara fisik ataupun secara apanya. Saya di sana tetap orang tua menginginkan jangan sampai nggak pulang, tapi saya alhamdulillah ya untuk pesantren istimewanya bagi kami beda dari yang lain ya, sekalipun sama ya cara pengajaran enggak ya berapa Bandungan, tapi di situ saya lebih tertariknya karena berbau dengan masyarakat. Berbau dengan masyarakat itu katakanlah satu blok untuk pesantren itu ada masyarakat di samping pondok ada, di samping pondoknya juga ada. Dari sekian 60 pesantren asrama, ya kalau dihitung puluhan ribu santri, ya juga akhirnya ya termasuk pembelajaran tata cara bermasyarakat juga. Langsung praktek. Langsung praktek jadi, ya langsung praktek ketemu dengan masyarakat pun dengan santri ya sangat welcome, senang dengan adanya santri karena riwayatnya juga begitu. Awalnya tidak ada masyarakat biasa. Karena kiai ada khodim, ada orang dalam, ada orang dapur di pernikahan lah. Akhirnya ditempatkan oleh kiai, ya kamu di sini, kamu di sini. Akhirnya terbentuklah suatu perkampungan blok untuk pesantren. Jadi berapa tahun kira-kira Ustaz Ningriku? Saya 93, 97 saya 3 tahun sekolah aliyah, mengabdi 2 tahun. 5. Setelah itu atas nasihat Kiai Adib untuk tafaulan ataupun tabarukan ke Sarang Rembang, ke Mbah Maimun Allah Marham atau Syekh Mbah Maimun Juber, kami pun ikuti. Berapa tahun di sana? Ya, beliau Kiai Adib itu udah kamu di sana karena ya gurunya Kiai Sudin atau Kiai Adib pun di sana. Saya tidak lama di sana, hampir hanya sekitar 100 hari lah, 3 bulan. Saya datang langsung ke Mbah Mun waktu itu. Saya disarankan tinggalnya di tempat beliau, tapi saya enggak langsung di itu. Akhirnya ditempatkan lah di sekretariat lurah pondok mungkin ya. Sekarang mah lurah pondok pengurus di situ 3 bulan. Kami 3 bulan kami sedikit sowan ke ataupun sedikit ikut tidur lah di Kaliwungu ya, Semarang ya, Kendal. Di sana juga hanya tabarukan dengan kiai di sana ya, nggak lama saya sempat juga akhirnya singkatnya saya sampai 99 baru saya keluar dari arah timur. 99 pertengahan saya kembali ke Banten, akhirnya saya ikut program studi beasiswa Kairo, Mesir, Egypt ya, Al-Azhar melalui muadalah yang di saat itu Malnu Mat Al-Anwar Linahdlatul Ulama. Pada waktu Kiai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi, Tubagus Ahmad Ma'ani Rusdi disarankan beliau udah di sini aja kamu, udah nggak usah jauh-jauh ya. Akhirnya kami nurut, orang tua juga setuju, walaupun orang tua saat itu ya kondisinya sudah tidak memungkinkan secara ekonomi atau fisik sudah tidak kuat, memang hanya dekat biar orang tua mudah kata orang tua. Padahal saya sih pengen terus sampai Bangkalan atau sampai Madura. Tapi alhamdulillah di sini juga sama lah dengan rata-rata guru-guru kami itu ya riwayat ataupun sanadnya jelas. Secara keilmuan sanadnya jelas. Itu nepung sampai ke Rasulullah, sampai ke Malaikat Jibril dan terus itu. Karena penting bagi saya, penting kesanatan santri ilmu itu harus diketahui, harus jelas Ustaz. Jelas. Mungkin ini untuk nasihat bagi santri-santri yang sedang mondok atau calon-calon santri, nasihat atau motivasi dari Kang Adib gimana? Mungkin bagi yang belum ya, yang belum masuk ke dunia pesantren, pondok pesantren, awas jangan salah alamat. Jangan salah alamat, ini bahaya ini. Karena saya sedikit cerita tadi, kemarin baru ngurus nyambut lah, bukan nyambut, ngambil siswa, padahal dia punya potensi sudah tahfidz 10 juz, tapi karena keterbatasan orang tua secara ekonomi ataupun SDM-nya, santri ini dengan sendirinya keluar karena sekarang zaman medsos online, daftar melalui online, mereka daftar, orang tua tidak mengiringi, dengan sendirinya berangkat,
singkatnya dia masuk ke lembaga pendidikan, mohon maaf tidak saya sebutkan. Di sana akhirnya berjalan waktu, uaknya datang ke kami, minta pandangan. Kenapa? Ponakan kula mondok salah kamar, maksudnya ternyata di sana diharuskan begini. Padahal beasiswa dari sekian siswanya dia sendiri yang katakanlah secara energi kok dia yang dikuras, membantu untuk tolong ngepel, untuk penyediaan minuman, mengangkat galon. Singkatnya bos ini termasuk kritis anaknya juga. Kata bahasa mereka kan murobi ya, Pak Punten, pendidiknya itu kok nggak kayak Nahdlatul Ulama, fleksibel. Padahal ini kan apa? Bahasa mereka rumah tahfidz. Kok begini akhlaknya? Disangkalah oleh pendidiknya ya masing-masing punya aturan gitu. Akhirnya keluar. Setelah keluar di situ ada perjanjian, singkatnya si wali santri ditekan untuk bayar denda 15 juta. Akhirnya saya bantu, saya komunikasi dengan kekeluargaan, saya sambangi silaturahmi ke sana. Ternyata kekeh, walaupun akhirnya alhamdulillah beres, tidak ada, cuma saya mengambil ke sana itu santri udah di rumah, ambil KTP asli yang ada di sana, ijazah asli, BPJS, akte, KK, saya ambil. Tapi mereka dengan sepeser pun tidak dipungut lah. Hikmahnya, saran kami buat pribadi saya ataupun wali santri ketika putra atau putrinya dengan hima yang tinggi untuk mondok, maka sekalipun dengan keterbatasan ini harus didampingi dan harus banyak tanya, karena sedangkan lembaga-lembaga menjamur di Indonesia. Lembaga apa yang nggak ada? Rumah tahfidz, boarding school ataupun apalah, yang pasti kita harus pondok pesantren yang salafus sholihin, yang jelas, yang keilmuannya jelas, syaratnya jelas. Itu ada di mana? Ya ada di NU, ada di NU semua itu. Karena ya tidak bisa dipungkiri, kalau beliau ada tuh Syekh Hasyim Asy'ari turun ke sini ke murid-muridnya, terlepas itu masih ada kaitan muntasib ataupun menisbat ke sana, itu banyak. Dan harapan yang orang tua harus teliti, memondokkan putra atau putrinya harus jelas, harus banyak tanya, jangan sampai terjadi salah memasukkan putra putri yang di tempat yang salah, tidak sehaluan dengan kita. Dan bagi yang sudah pesantren ataupun yang mondok, mungkin kiranya kalau pesantren sekarang jangan dianggap pesantren itu kuno ataupun apa ya, ketinggalan zaman. Mondok oleh apa bisa apa. Ya faktanya pribadi harus minimal. Kami sendiri pun ya ampun, dalam dunia industri pernah ngalami, kita bisa sama. Apalagi ilmu katon kata orang sana ya. Dalam dunia ampunten, dalam dunia ataupun pemerintahan, kita bisa tidak kalah dengan yang lain. Akan tetapi pendidikan kualifikasi pun perlu, karena orang memandang secara kualifikasi antara pendidikan non formal dan formal. Itu kadang non formal ini dianggapnya apa sih kemampuannya, padahal mah kita kan itu juga pesan guru kami, Cilegon itu sedikitnya harus punya sarung BHS. Maksudnya apa itu sarung BHS? Jadi selain dunia pendidikan pesantren kita pegang, pesantren, dunia pendidikan formal pun kita harus kita ambil lah, terlepas juga S1-nya ataupun kesananya, agar orang memandang itu dengan mata sebelah. Bisa pesantren nyata nih kan. Tapi kalau kita ya sebenarnya pandangan mereka itu sedikit kami tidak setuju. Yang faktanya santri kan mampu lah bidang apapun banyak. Tidak terlepas hanya harus memegang kitab ataupun memegang mic di dunia pendidikan, di dunia pemerintahan, birokrat atau anggota dewan, tapi banyak sekarang. Apalagi kiai-kiai sekarang itu dengan kondisi zamannya sekarang melihat santri itu tidak dikekang harus arahnya ke khotib ataupun ke mimbar. Atau lagi mungkin pesan atau motivasi bagi santri yang sudah pulang. Biasanya kan santri kalau sudah pulang itu aduh gimana ini ya. Gimana Habib kan sudah mengalami seperti itu. Santri, bagi yang santri sudah boyong, kalau dalam istilah pondok ya sudah boyong, udah mukim di rumah,
baiknya jangan diam. Baiknya jangan diam. Walaupun diam itu mas katanya. Tapi ya mas, betul. Tapi jangan diam lah. Apa itu langkah-langkah? Jadi jangan terfokus bahwa santri itu tidak bisa cari uang umpamanya. Sebenarnya masyarakat itu juga perusahaan. Kalau kita bisa memanagenya, ya pasti rezeki pasti akan ada. Jangan khawatir santri tidak makan. Ini salah, sangat salah santri ibaratnya pulang ke tempat asal ataupun ke perkampungan itu bisa apa? Nyatanya dunia sekarang ini santri lagi dibutuhkan. Pelita santri dengan sebanyaknya ulama-ulama yang dipundut ruhnya oleh Allah. Ini orang membutuhkan ke depan. Nyatanya di kampung saya sendiri, ampunten, saya pribadi keberkahan ulama-ulama, guru-guru kami. Jadi kalau kitanya secara teori prakteknya betul itu mencerminkan santri, mereka tidak akan sungkan-sungkan untuk memberikan apa yang mereka punya, diberikan kepada santri. Yang penting kita akhlak kedepankan. Akhlak kedepankan, jangan diam. Itu ya, karena itu. Karena kan akhlak di atas ilmu ya, Kang Ustaz itu. Betul. Nah, itu teman-teman santri atau calon santri bincang-bincang inspiratif dengan Kang Ustadz Abid. Mungkin itu saja yang bisa kami sharing untuk saat ini. Mungkin the next lain waktu. Terima kasih Kang Ustadz Radi dengan kemampuannya. Saya yang minim, pengalaman minim masih jauh. Luar biasa bagi saya. Luar biasa bagi saya pengalaman Kang Abid itu. Terima kasih pada sahabat-sahabat Ruang Santri. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel Ruang Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.